Acara berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu kajian parenting dengan tema tips dan kiat mendidik anak di era digital yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman Rosyid Hafizahullah, dilanjutkan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustadz Ali Imron. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini insyaallah Subhanahu wa taala, dan kita akan memasuki acara inti kita, yakni kajian parenting bersama Al-Ustadz Sulaiman Rosyid Al-Maidani. Dan di sini saya akan sedikit membacakan biografi beliau. Perkenalkan di sini yang duduk di depan kita semuanya, nama lengkap beliau adalah Sulaiman Rosyid Al-Maidani, berasal dari Kragilan, Jambon, Yogyakarta, nggih. Beliau alhamdulillah sudah berkeluarga, memiliki 1 istri dan 2 putri, dan beliau sehari-hari diamanahi menjadi kepala bidang pendidikan Masjid Pogung Dalangan, yang sudah pernah ke Jogja atau mungkin dulu kuliah di Jogja, insyaallah sudah ma'ruf Masjid Pogung Dalangan yang subur makmur dengan kajian-kajian sunnah di dekat UGM sana. Kemudian beliau juga sebagai konsultan klinik keluarga muslim di Ma'had MPD Masjid Pogung Dalangan. Kemudian beliau juga sebagai pengajar rumah tahfidz MPD, lalu sebagai pengajar madrasah diniyah ula sampai wusta. Di samping itu beliau juga aktif sebagai pembimbing umroh di Batik Tour and Travel. Alhamdulillah, warga Pemalang banyak yang berangkat umroh atau haji melalui Batik Travel ini. Kemudian beliau selalu selaku pembina MPD Peduli dan pembina Mu'alaf Center Masjid Nurul Asri Deresan, sekaligus juga pengajar diniyah di masjid tersebut. Ini sedikit biografi dari beliau Al-Ustadz Sulaiman Rosyid Hafizahullah Ta'ala yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadikan kita semuanya lebih saling mengenal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita sebagai seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke acara, yaitu kajian parenting yang insyaallah langsung akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Sulaiman Rosyid Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang mulia. Yang pertama Bapak Kapolsek dan Wakapolsek Pemalang. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil 1 Pemalang, Pak Kapten CBA Supardi SH. Yang kami hormati pula Ustazuna wa Syekhuna Ustadz Ghais Bawazir Hafizullah Ta'ala selaku pembina Yayasan Haqqus Sunnah Pemalang. Dan yang saya muliakan segenap wali santri
yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anak kita semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami lihat secara umur kami jauh lebih muda dibandingkan tamu-tamu undangan yang tepat berada di hadapan saya. Sama sekali tidak ada maksud dari kami secara pribadi untuk menggurui atau yang semisalnya. Hanya saja karena kami diundang, tentu yang ingin kami lakukan di sini adalah mungkin berbagi sedikit pengalaman atau berbagi ilmu yang kami dapatkan, yang mana mudah-mudahan secuil pengalaman dan ilmu kami ini bisa bermanfaat. Wabil khusus untuk ayah bunda, bapak ibu dan segenap jamaah semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendidik putra putrinya. Ya. Namun sebelum itu, nyuwun pangapunten nek niki ngagem basa Indonesia mawon boten napa-napa nggih. Boten sah ngagem basa Jawi nggih? Boten sah, alhamdulillah. Sebabipun kula boten sakit basa Jawi. Kula niki saking Medan, Sumatera Utara. Nggih. Bersuwun. Nggih. Teng Jogja saking tahun 2003. Kuliah teng UGM. Alhamdulillah, ya jazakallahu khair. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Tema kita pada 1 jam ke depan, yakni tentang kiat-kiat. Bagaimana caranya mendidik anak di era yang serba digital zaman seperti ini. Namun mohon maaf, mohon saya diizinkan ketika saya menyampaikan materi, saya biasanya menyukai interaktif. Artinya saya akan berjalan, bertanya kepada jamaah peserta agar suasananya lebih hidup. Ya, karena ini saya lihat acaranya konsepnya mirip-mirip seminar. Yang namanya seminar itu interaktif. Hidup, ya ada komunikasi antara pemateri dengan jamaahnya. Sebelum kita masuk ke tema bahasan kita break sejenak, ice break kepada ayah bunda. Kami dari Jogja membawa sedikit oleh-oleh hadiah. Yang mana buku ini adalah transkrip dari kajian-kajian atau seminar-seminar yang kami selenggarakan. Lalu oleh tim ditranskrip sebuah buku. Buku ini sebenarnya terdiri dari 3 modul atau 3 judul disatukan. Ada beberapa buku di belakang saya yang kami bawa. Untuk yang pertama, yang anaknya lebih dari 7. Ada Bapak Ibu? 7? Boten enten. 6? Enggak ada. 5? Oh, ada, Masya Allah. Pinten Ibu? 6. 6, Masya Allah. Futsal. 6 itu bisa futsal. Tolong dibagikan Pak. Itu ibunya ya. Putranya ada 6. Masya Allah. Barakallahu fiqh. 6. Iya itu ibu. Iya. Selamat Ibu ya, berjuang mendidik anaknya. Iya. Saya biasanya kalau ngisi itu, kalau anak-anak ya,
Itu dengan ice breaking dulu, seperti misalnya tepuk anak soleh, tapi nggak mungkin ya ayah bunda gitu saya gitu kan ya, tepuk ayah soleh, nggak mungkin. Jadi nanti saya akan melempar beberapa pertanyaan, masih ada 11 buku lagi di belakang dengan beragam judul, hasil seminar-seminar kami. Jadi nanti saya harapkan ketika saya mengajukan pertanyaan, silahkan tunjuk tangan jawab, insya Allah ada hadiahnya ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan dulu, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak kesamaan atau perbedaan mendidik anak zaman kita dulu, zaman VOC kalau katanya anak-anak netizen, dengan zaman sekarang? Kira-kira ada perbedaan enggak sebelumnya? Ada enggak perbedaan? Ada. Dulu cara kita dididik adalah dengan ikat pinggang dan gagang sapu. Siapa yang betisnya pernah disabet dengan gagang sapu? Saya termasuk. Dengan lidi, saya juga termasuk. Dengan rotan, apalagi. Karena waktu saya kecil, pagi sampai siang saya sekolah negeri SD, sore sampai malam saya di surau bersama kiai. Sebab di tradisinya kami dulu orang Melayu, anak laki-laki yang sudah baligh itu nggak boleh tidur sama orang tuanya lagi. Jadi anak laki yang sudah baligh tidur di langgar di surau sama Pak Kiai. Disitulah kita menghafal wazan. Tasrif, fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna. Dan seterusnya. Barang siapa yang tidak bisa menyetorkan hafalannya, siap-siap tas. Pedes. Zaman sekarang, guru yang ngasih rotan kepada anak, gurunya masuk penjara. Ya? Jadi ternyata cukup banyak perbedaan kondisi anak-anak di zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kita dimarahin guru di sekolah, nggak berani lapor sama emak. Mak, ngopo le? Aku mau nang sekolah dibandem Pak Guru. Waktu saya sekolah dulu, guru yang paling kejam namanya Pak Wahyudi. Guru olahraga. Kalau berani-berani lapor, ditambahin sama emak. Beda sama zaman sekarang. Iya. Sehingga kita perlu trik-trik. Kita perlu kiat-kiat. Namun sebelum kita bahas apa kiat-kiatnya mendidik anak di era digital ini, saya kasih lagi pertanyaan, hadiahnya buku. Siapa yang tahu klasifikasi pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran? Yang lahir dari tahun sekian sampai tahun sekian disebut generasi ini. Lahir dari tahun sekian sampai tahun sekian disebut generasi ini. Ada yang tahu ayah bunda? Bapak ibu? Kok bisikannya dari sini? Atau pak gurunya enggak apa-apa? Saya lahir tahun 84. Alhamdulillah tahun ini genap 40 tahun. Karena saya lahir di tahun 84, saya masuk generasi apa? Betul, generasi X. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Guru bukan? Bukan, ada hadiahnya nanti ya. Ditandai dulu. Saya pin jenengan. Lalu anak-anak yang lahir 84 ke atas. Sampai tahun 90-an tengah.
Generasi apa? Y. Lalu 90-an sampai 2010 disebut generasi apa? Z. Selebihnya 2010 sampai 2025 itu disebut generasi Alpha. Generasi Alpha. Saya punya banyak cerita dengan beberapa HRD, Human Resource Development, di beberapa perusahaan. Mereka mengaku begitu sulit untuk merekrut karyawan generasinya itu generasi yang Z. Kenapa? Karena anak-anak generasi Z lebih cengeng, gampang tersinggung, baperan, tidak bisa di pressure. Sehingga tim HRD merasa kesulitan. Makanya banyak karyawan kutu loncat pindah dari satu A, B, C. Dan kata mereka, nanti di generasi Alpha ini bakal lebih parah keadaannya. Nah, untuk mengatasi hal itu, inilah tujuan kita mengadakan acara hari ini. Bagaimana sih Ustadz mengatasi dan mendidik, kiat-kiat mendidik anak-anak di generasi digital atau Alpha? Ya, semoga nanti di acara ini Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik ilmu dari saya, dan nanti kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama dulu, apa kira-kira perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok, ya, antara masa kita dulu dididik oleh orang tua kita dengan anak-anak sekarang generasi Alpha? Tentu sangat banyak perbedaannya. Yang pertama, keberadaan apa? HP. Ini nih. Handphone. Hadiah lagi nih. Tapi tolong jawab dengan jujur. Siapa di antara ayah bunda yang anaknya seperti tidak peduli meskipun ayah dan ibunya meletakkan handphonenya sembarangan? Bunda, Masya Allah, ya. Oke. Ini orang tua luar biasa ini. Anaknya nggak ambil pusing ketika orang tuanya sembarangan meletakkan apa? Handphone. Bagi saya, respect Bu. Ya, ibu yang itu, jilbabnya warna krem. Ah iya betul. Khalas. Karena apa? Karena di generasi Alpha ini HP si ayah atau si ibu memang milik ayah ibu, tapi justru sering diserobot pemakaiannya oleh anak. Dulu waktu kita hidup di zaman-zaman 90-an, mohon maaf ya, yang paling ngetren itu kan pager. Pager gitu? Masih ingat pager? Jarang yang punya handphone. Sehingga ketiadaan alat komunikasi yang bernama handphone ini dalam satu titik bermanfaat kepada keluarga untuk terus menjalin komunikasi dan berbicara dialog. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Acara makan keluarga
keluarga nih, judulnya acara makan keluarga. Tapi masing-masing anggota keluarga megang acara terah keluarga, Idul Fitri biasanya. Masing-masing anggota keluarga dari mulai simbah, orang tua, anak, putu, wes ora kenal karo sedulure. Anehnya dia bisa kenal dengan orang luar, tapi nggak kenal dengan saudara sendiri gara-gara apa? Sibuk dengan handphone. Oleh sebab itu, ya, dalam satu rumah dulu punya satu handphone udah keren. Sekarang satu orang punya 2 handphone. Ini yang pertama, perbedaan yang paling mencolok. Tentu dengan keberadaan handphone ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Apa saja di antara dampak-dampaknya? Yang pertama, ya, dengan adanya handphone jelas melancarkan komunikasi. Dulu Bapak Ibu, waktu saya kuliah ke Jogja awal-awal tahun 2003, kalau mau telepon orang tua itu ke wartel. Dan upayakan antri di wartel sebelum jam 6 pagi. Kenapa? Murah. Kalau sudah lewat jam 6 pagi, waduh, mahal itu harganya. Jadi kalau sudah jam 5 lewat 55, bapak masih pengen ngobrol, emak masih pengen ngobrol, mak, pak, aduh udah injury time. 5.55 nih. Oh iya leh, ya nak. Jaga kesehatan ya nak, rajin belajar, rajin ibadah. Jangan lupa makan. Di detik-detik terakhir itu, udah mak. Klik. Coba zaman sekarang. Sampai jebol baterainya, panas telinga tuh ngobrol. Kenapa? Mudah, murah. Positif. Yang kedua, jualan. Jelas. Yang ketiga, mencari informasi data pembelajaran dan bahan-bahan ajar. Positif. Tapi ingat, yang namanya teknologi pisau bermata 2. Apa di antara dampak negatifnya? Dampak negatif yang paling mencolok ketika anak mulai dekat dengan handphone. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengidentifikasinya dengan penjelasan saya berikut. Dan segera mengobatinya tentunya ya. Akibat yang pertama, anak yang adiktif sudah mulai kecanduan sama handphone. Dampak pertamanya adalah si anak menjadi anak yang tidak sabaran. Kok bisa? Karena dengan dia candu dengan handphone, ya, orang dengan handphone bisa dengan mudah memesan makanan tanpa effort. Dulu kalau kita lapar mau makan, ambil ulekan, siapkan bumbu, iris bawang berambang, diulek bumbu tadi, oseng, mateng, baru dimakan. Ada effort. Effort ini mengajarkan kita sabar, step by step. Sekarang kalau kita lapar, anak-anak lapar, apa yang dilakukan? GoFood. Gak perlu ngulek, gak perlu ngiris, gak perlu ngoseng. Duduk cantik, makanan datang. Karena anak terbiasa mode instan, ini bahaya. Si anak terbiasa semuanya serba instan. Makanya saya selalu memberikan usul kepada pondok pesantren. Semodern apapun pondok pesantrennya,
dengan segala macam fitur dan fasilitasnya. Tolong sediakan 1 hari khusus, santri wajib mencuci bajunya sendiri manual. Kenapa? Karena kalau semua serba dipermudah, makan sudah ada dapur, tidur AC, pakaian laundry, mana effort anak? Ini dampak yang pertama ayah bunda sekalian. Maka dari itu, problem yang pertama ini, anak menjadi tidak sabaran gara-gara handphone. Apa solusi yang bisa kami tawarkan kepada ayah bunda sekalian untuk mengatasi anak yang seperti itu? Ada beberapa opsi. Yang pertama, batasi waktu anak untuk memegang handphone. Wajib dibatasi waktunya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda harus punya kuasa penuh tentang apa? Tentang kepemilikan handphone tadi. Sudah 2. Yang ketiga, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu punya kuasa penuh tentang teknologi kekinian. Terutama masalah IT di handphone begitu ya. 3 syarat inilah yang bisa kami tawarkan ketika ayah bunda ingin meminjamkan handphone kepada anak. Apa syarat yang pertama tadi? Punya kuasa penuh untuk membatasi waktu penggunaan. Yang kedua, ayah bunda punya kuasa penuh tentang kepemilikan handphone ini. Meskipun handphone itu ayah bunda hadiahkan karena anak lulus misalnya, lulus SMP. Nah, hadiah kamu nih keterima di SMA, nih handphone. Tapi jelaskan kepada dia, ini milik ayah bunda. Di kamu cuman kami titipkan. Lalu yang ketiga, ayah bunda punya kuasa penuh tentang ilmu pengetahuan seputar handphone. Jangan sampai anak yang lebih jago. Berarti Ustadz, kalau kami sebagai orang tua tidak punya 3 poin ini, berarti kami boleh nggak memberikan handphone kepada anak? Saya katakan tidak boleh. Orang tua yang tidak punya kuasa penuh untuk membatasi waktu anaknya memegang handphone, tidak layak untuk memberikan handphone kepada anaknya. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Lalu bagaimana cara menyampaikan kepada anak? Baik, kita pakai metode kesepakatan. Ya. Dalam psikologi anak lebih suka dia melakukan apa yang dia sepakati dengan orang tuanya daripada apa yang diperintahkan orang tuanya kepada dia. Saya ulangi. Dalam psikologi anak, kejiwaan anak cenderung lebih suka mentaati apa-apa yang telah dia sepakati antara dirinya dengan orang tuanya daripada anak dipaksa tunduk, disuruh taat dengan sesuatu yang merupakan murni perintah atau larangan orang tuanya. Sehingga ketika ayah bunda memberikan handphone kepada anak, nak, nih, ayah boleh nggak pinjam sejenak? Oke. Ambil jam tangan. Sekarang pukul 10.00. Batas kamu menggunakan handphone adalah 10 lewat 10. 10 menit. Kalau kamu lebih 1 menit aja, maka esok hari jatah memegang handphone dikurangi 1 menit. Jadi 9 menit. Kita sepakati dulu ini.
Anak biasanya main tawar. Oh, anak sekarang pinter-pinter Bu nawar. Ya. Iya, lebih pinter loh anak sekarang nawar itu daripada emaknya. Alah Bu, nek 10 menit, yo urung rampung toh yo. Masih tanggung, masih level 2. Baik, ayah bunda tawarkan 12 menit atau 14 menit. Nah, ini salah satu mind breaking dalam dunia penjualan. Yang namanya dunia penjualan, mesti yang mereka pasang harganya bukan angka genap, betul? Miliki dengan harga Rp149.900. Kenapa nggak ditulis 150.000? Ini dampaknya ke kejiwaan. Sama dengan anak kita. Usahakan tawarkan menit bermain handphone itu di angka-angka yang nggak biasa. Karena angka yang nggak biasa cenderung lebih meminat hatinya. 11 menit atau 14 menit. Oke ya, 14 menit. Oke, kesepakatan? Sepakat. Kalau lebih dari 14 menit, maka jatahmu megang handphone hari berikutnya dikurangi. Ini diantara solusi yang bisa kami tawarkan. Bikin kesepakatan durasi penggunaan handphone. Yang kedua, bikin kesepakatan apa yang boleh dia tonton, konten-kontennya, apa yang nggak boleh dia tonton. Ya, apa yang boleh dia tonton, apa yang nggak boleh dia tonton. Ayah bunda, beberapa waktu lalu saya dimintai tolong oleh salah seorang wali santri dari madrasah diniyah kami, anak-anak, bahwa anaknya ini suka banget menirukan apa-apa yang dia dengar dari YouTube. Iya. Orang tuanya sampai bingung. Kamu dapat kosakata ini dari mana? Ternyata dari apa yang dia tonton. Nah, kiat yang kedua, kalau ayah bunda ingin memberikan kepada anak itu handphone dipinjamkan begitu ya. Bikin kesepakatan apa? Apa yang boleh ditonton, apa yang nggak boleh ditonton. Lalu kalau dia melanggar, bikin lagi kesepakatan. Kalau ternyata yang kamu tonton adalah ini, maka seminggu ke depan kamu nggak boleh nonton HP. Ya, yang ketiga, langkah yang ketiga, harus tegas dan jelas punishment-nya. Punishment-nya harus jelas dan konsisten. Terkadang ini para orang tua, ya, tuh kan kamu main lebih dari 15 menit main handphonenya, udah sini. Udah ambil handphonenya. Anak nangis. Apa yang terjadi? Ya wes. Tapi janji yo. Takluk dengan tangisan anak. Nah, yang poin ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Tentang menggabungkan antara ketegasan, kelembutan, punishment dan reward. Nanti ada pembahasannya. Nah, kemudian dampak negatif dari handphone yang kedua yaitu orang tuanya pun jadi nggak sabaran. Ternyata bukan anak doang yang terkena dampak negatif handphone, ternyata orang tuanya juga terkena dampak negatif handphone. Jadi tidak sabaran. Apa contohnya? Ketika orang tua tidak bisa mengendalikan dirinya dalam penggunaan handphone, emosi orang tua labil. Apa yang terjadi kemudian Ustadz? Yang terjadi adalah ketika anak hendak bertanya sesuatu, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat,
apa yang dia alami dan dia rasakan, orang tua yang juga kelewat kecanduan dalam penggunaan handphone, emosinya juga akan labil. Dalam bentuk apa itu? Begini contohnya. Lagi scroll. Bu, aku naik iki. Sik. Bagus kan Bu pekerjaan? Heeh. Sudah 2 kali tuh anak manggil. Lalu yang ketiga, anak manggil yang terakhir kali, yang ketiga. Bu, orang dulu toh. Yuk saya toh. Orang tua ikut tidak sabaran gara-gara benda ini. Dan ini banyak terjadi ayah bunda sekalian. Satu pertanyaan yang saya lemparkan kepada ayah bunda. Yang jawab dengan jujur insya Allah dapat hadiah juga. Mana yang lebih sering ayah bunda lakukan ketika anak mau tidur? 1, suruh mereka masuk kamar, artinya gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sikat gigi, masuk kamar, ditinggal sendirian supaya bobok. Nyuruh anak bobok supaya asik main handphone. Atau yang kedua, letakkan HP, selesaikan urusan dengan benda itu, lalu dampingi anak menjelang tidur. Bacakan kepadanya 1-2 kisah. Yang melakukan poin yang kedua, membacakan anak kisah, mendampingi anak menjelang tidur, tunjuk tangan. Nanti anak juga saya tanya, orang tuanya jujur gak ini? Bunda, kisah apa yang bunda sampaikan? Alhamdulillah. Putranya di bawah ibu? Ibu yang mana tadi ya? Yang berkacamata. Anggi, wali santri kelas berapa ibu? Kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Putranya mana? Ini lagi di bawah baca buku. Masya Allah, ada kelihatan itu ya. Sudah terlihat putranya di sini baca buku. Gak perlu saya tanya putranya kalau begitu, dah sahih itu. Ini mutawatir itu hadisnya. Masya Allah. Ayah bunda, tahu nggak? 1, ketika anak mau tidur, gelombang otak anak itu bentuknya seperti ini. Landai. Tapi amplitudonya panjang. Mohon maaf, amplitudo mengertas G? Saya ulangi, bentuknya seperti ini. Bukan yang kayak gini, bukan. Bukan. Anak menjelang tidur, bahkan kita pun menjelang tidur, gelombang otak kita yang bekerja seperti ini. Dia cenderung lambat, landai, dan amplitudonya panjang. Dengan kondisi gelombang otak yang seperti ini, aktivitas terbaik adalah membaca buku, terutama kisah-kisah ringan yang positif. Kenapa? Karena sifat gelombang otak gamma menjelang tidur, dia lambat bukan untuk mencerna, tapi untuk menyerap masuk. Makanya berbeda, anak yang tadi malam, jangankan anak-anak, kita aja Bapak Ibu, kita yang tadi malam sebelum tidur baca buku atau baca Quran, dengan kita yang tadi malam sebelum tidur nonton film horor,
Beda nggak kondisi bangun kita? Beda. Apalagi anak-anak. Anak yang sebelum tidur dia mendengar suara ibunya, dia mendengar suara ayahnya, ayah ibunya menceritakan kisah-kisah Islami. Kalau dia punya anak perempuan, bagaimana kesabaran seorang Asma binti Abu Bakar, bagaimana ketangguhan seorang Sofiyah binti Abdul Muttalib, bagaimana cerdasnya Khadijah binti Khuwailid, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Tapi kalau anak sebelum tidur pengantarnya adalah YouTube, apalagi konten-konten YouTube yang tidak bermanfaat, coba lihat bangun tidurnya seperti apa. Nak, bangun sudah subuh. Sudah jam 5 nih. Mama bercanda. Wah. Mamanya bercanda. Ibunya kaget. Hah? Kamu dapat kosakata bercanda dari mana? Dari HP. Beda kelas, ayah bunda bapak ibu. Anak yang pengantar tidurnya itu buku atau kisah dari orang tuanya, dengan anak yang pengantar tidurnya adalah TV atau handphone. Ya. Kemudian dampak berikutnya, anak cenderung mudah putus asa, mudah menyerah, dan tidak mau melakukan suatu effort untuk mencapai keinginannya. Kenapa? Karena dengan handphone semuanya serba dimudahkan. Dulu kalau kita mau cari tugas sekolah, dadak ke warnet 1 jam 3.000 rupiah, betul? Jadi gimana caranya 1 jam 3.000 ini semua tugas-tugas kuliah dapat data-datanya. Sekarang Masya Allah. Bi, apa nak? Dapat tugas IPAS dari sekolah. Apa temanya? Tentang lingkungan. Ya sudah, ambil handphone, tanya sama Syekh Google. Qala Syekh Google. Syekh Google berkata, kita sambil duduk, bahkan duduknya mohon maaf miring begini. Scroll, dapat. Karena begitu mudah mendapatkan sesuatu lewat handphone, mental anak gak terlatih untuk fight, untuk berjuang, ada effort. Bahkan mohon maaf nih, ini jujur-jujuran saja ya. Dulu waktu kita awal-awal ngaji, kalau ingin mencari materi, buka kitab. Ya kan? Oh, di kitab apa? Riyadhus Shalihin. Jilid berapa? Jilid sekian. Bab tentang apa? Bab ini halaman berapa? Tas. Zaman sekarang maktabah syamilah. Tinggal ketik kata kunci, keluar semua hadisnya. Maka betapa sering kemudahan membuat mental anak itu rapuh. Ada nggak solusinya Ustadz? Ada. Saya tawarkan beberapa solusi, mudah-mudahan bermanfaat. Solusi yang pertama diantaranya, ketika anak menginginkan sesuatu, ajak dia mencapai sesuatu dulu, atau melakukan sesuatu terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah kena musibah, yaitu kamar masjid, karena saya dulu takmir masjid, mahasiswa, sambil kuliah, sambil nyantri, sambil jaga masjid. Satu malam maghrib, kamar takmir mahasiswa dibobol maling. Laptop saya hilang, HP saya hilang, dompet saya hilang. Teman saya laptop sama handphone, teman saya satu lagi handphonenya hilang. Dah.
Lalu teman saya ini, yang orang Boyolali, bapaknya punya showroom mobil. Dia pakai HP teman yang lain, telepon ayahnya. Ya, assalamualaikum. Loh, kok nomor kamu beda? Ganti nomor? Oh bukan, ini pakai HP teman saya. Emang kenapa? Cerita. Tadi kamar kami dibobol maling, HP saya diambil, laptop saya diambil. Apa kata orang tuanya? Tenang nak, jangan panik, stay cool, pokoknya tenang aja. Nanti ayah, papa kirim. Biar kamu bisa melanjutkan tugas, beli HP baru dan laptop baru. Lalu giliran saya, anak Batak nih. Saya asli Batak, marga saya Sinaga. Saya bilang pinjam ya HP-nya, telepon bapak. Tapi saya bilang ke teman-teman saya, kalian jangan kemana-mana, tunggu sini. Lihat bagaimana bapak saya. Kering, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya ya. Hah? Nomor siapa ini? Kata bapak saya. Khasnya logat Medan kan? Nomor siapa ini? Nomor teman awak ya. Oh, ayah kira nomor baru. Mana HP-mu? Nah, inilah yang mau cerita ya. Tadi sholat maghrib, kamar takmir dibobol maling. Nah terus, qadarullah, beberapa benda hilang. Termasuklah punya awak. Dompet awak hilang, HP awak hilang, laptop awak pun hilang. Tahu apa bapak saya katakan? Ya sudah, kata bapak saya. Kamu kan anak laki-laki. Kamu kan anak laki-laki. Cari lagi ya. Gitu doang. Padahal dengan hilangnya laptop saya, disitulah tugas-tugas kuliah, bahan skripsi, HP lost contact. Bapak saya cuma bilang apa? Ya sudah. Kau kan anak laki-laki. Teman saya yang 2 orang ketawa ngakak guling-guling. Apa kata dia? Batak memang beda ya. Sebenarnya bukan masalah sukunya, bukan. Karena saya punya ayah kandung saya, itu juga harus berjuang antara hidup dan mati untuk mencapai cita-cita. Beliau keluarga miskin, bekal sekolah beliau adalah air sumur mentah. Itu bekal beliau. Dan beliau hendak mengajarkan itu kepada anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Lalu apa yang saya lakukan setelah itu? Pontang-panting saya Bapak Ibu. Nyambi kuliah, nyantri, jaga masjid, ngajar les privat matematika, jualan brownies keliling. Tahu brownies ya? Nah, coklat-coklat itu. Kira-kira nih, kalau brownies enaknya, pasnya dijual di kos-kosan putra atau di kos-kosan putri? Kos-kosan putri. Kenapa enggak di kosan putra? Karena kosan putra yang penting kenyang, banyak dan murah, betul? Kalau putri yang penting enak. Alhamdulillah, dari saya jualan brownies, itu saya pakai baju kuliah Bapak Ibu. Kuliah jam 8, jam 6 saya keliling ngedar brownies. Sampai seringkali bertemu dengan teman-teman satu jurusan. Bahkan ketika jam ngantar brownies berada di tengah-tengah jam kuliah, itu kronjot, tahu kronjot? Ya kronjot tahu ya? Yang keranjang kanan kiri ditaruh di belakang motor. Saya bawa ke kampus. Hah? Anak teknik UGM bawa keronjot ke kampus. Siapa orangnya? Ya iki. Bapak saya nggak kirim duit 1 rupiah pun. Dia hendak mengajarkan kepada saya, kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus mengorbankan sesuatu. Nah ayah bunda,
Tanamkan ini kepada anak. Biar anak nggak jadi anak yang gampang menyerah. Tapi didampingi, disupport, dimotivasi, dikasih semangat. Salah satu cara yang bisa juga ayah bunda lakukan adalah untuk melatih anak berkorban untuk mencapai sesuatu. Salah satu yang saya lakukan kepada anak-anak saya adalah mendaki gunung. Anak saya 2, cewek-cewek. Jadi saya ganteng sendiri. Kelas 1 SD, MI, SDIT, dan kelas 5. Alhamdulillah kita sudah mendaki 14 kali. Rencananya kesini itu saya bawa anak istri karena mau mendaki Gunung Slamet. Iya, kita mau mendaki Gunung Slamet. Karena gunung-gunung di Jawa Tengah yang tinggi-tinggi sudah semua. Yang belum Slamet. Ustadz, capek nggak anaknya? Capek. Ada sakit? Ada. Pernah muntah? Pernah demam? Pernah jatuh? Pernah luka? Tapi saya biarkan. Karena saya punya prinsip, kalau kau hendak mencapai puncak, kau harus capek dulu. Kau harus lelah. Kau harus terluka. Kau harus jatuh baru sampai ke puncak. Samalah kayak yang terhormat Pak Kapolsek dan Ramil. Ingin naik pangkat, ada pengorbanan dulu. Ya. Tanamkan itu kepada anak-anak kita ayah bunda. Jangan semuanya, ya ini ya sudah nanti papa belikan. Ya tenang nanti papa belikan. Semuanya ditenang-tenangkan. Ini anak gak tumbuh mental pejuangnya nanti. Ya. Biarkan dia merasakan pedih, biarkan dia merasakan sakit, biarkan dia merasakan jatuh, biarkan. Cuman masalahnya yang sering gagal metode seperti ini adalah emak. Betul? Nah. Ayah sudah gini, pokoknya nak gini-gini. Contohnya apa? Anak lari-lari, jatuh, kesandung, luka, nangis. Emak sama bapak beda tuh kadang responnya. Emak, mana anak yang sakit ini bu? Ya sudah. Ini batunya jahat. Emak, ya kan? Anaknya jatuh, luka, yang disalahkan batu. Padahal batu nggak kemana-mana. Tapi kalau bapak, jatuh, lagi. Anaknya disuruh jatuh lagi. Pak jatuh. Ah gitunya luka, gak apa-apa itu. Ayah dulu, Maka di sini menunjukkan peran penting ayah dalam mendidik anak. Nanti ada slide yang kita bahas ya. Berikutnya, dampak negatif berikutnya. Anak yang mulai kecanduan handphone, skill komunikasinya, sosialisasinya itu jelek. Jelek banget. Apa buktinya? Pak, Bu, dulu ketika kita masih kecil, kalau mau lewat di depan simbah-simbah yang sedang duduk, ngapunten nggih. Kita masih kecil dulu nih, mau lewat di depan bapak-bapak simbah-simbah, kita lewat gini. Mbah, dere langkung. Itu dulu. Bocil sekarang gimana? Bodoh amat. Bahkan ketika simbahnya yang sedang duduk itu nyapa dia, kewale iki. Nang dile, biasa toh mbah? Masya Allah. Communication skill, sosialisasinya itu jatuh. Dulu sebelum ada handphone marak seperti ini, kita kalau naik bus di terminal, mau naik kereta di stasiun, kan gak pegang handphone. Iya kan? Duduk dengan bapak-bapak yang lain, dengan calon penumpang yang lain. Karena kita gabut, gak tahu mau ngapain, akhirnya kita ngobrol. Betul Pak ya? Kang,
Baru nyampe gitu kan. Pak, nggih. Ngapunten nggih, monggo. Tindak pundi, Pak? Oh, kula badhe teng Jogja. Oh, sami, Pak. Loh, Jogja toh? Nggih, Jogja pundi? Koneksi komunikasinya nyambung. Sekarang gimana? Duduk. Yang sebelah, "Napa, kawan?" Sama-sama. Tumpul skill komunikasinya. Skill sosialisasi turun. Dan itu bukan hanya dialami anak, tapi juga sebagian orang tua. Saran saya Bapak Ibu, untuk mencegah semakin parahnya penyakit seperti ini, si anak minim sosialisasi, susah membuka komunikasi dan pembicaraan, gara-gara dia lebih suka bermain handphone. Di antara kiat yang bisa saya tawarkan kepada ayah bunda, kepada bapak ibu sekalian, cobalah sekali-kali ajak anak ngobrol tanpa terdistrak dengan apapun. Pekerjaan, no. Bisnis, no. Urusan tetangga, no. Jualanan, no. TV, cut. Handphone, simpen. Ngobrol dengan anak. Ya, bagaimana cara ngobrol dengan anak? Di slide berikutnya akan kita bahas. Ya. Ada perbedaan yang lain dalam hal kita mendidik anak-anak zaman sekarang. Apa itu? Karena anak bisa mengakses handphone, maka tidak jarang anak lebih up to date daripada orang tuanya. Tidak jarang seperti itu kasusnya. Sehingga ketika orang tuanya hendak menjelaskan sesuatu atau membahas sesuatu, dalam beberapa kejadian si anak sudah tahu duluan. Apa yang terjadi ketika orang tua hendak menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, dan anak udah tahu duluan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ayah mau ngomong, kamu tahu kan, wis ngerti pak. Hah? Kamu udah tahu? Iya kali saya nggak tahu. Ketika anak lebih up to date dibandingkan orang tua, dampak buruknya adalah tatkala orang tua hendak menyampaikan suatu pesan, ya, suatu nasihat, si anak udah tahu duluan. Perbedaan berikutnya. Nah ini, karena anak mendapatkan informasi yang demikian luas dari handphone, dari internet, dari tablet, dari laptop, komputer, dan semisalnya. Anak zaman dulu yang tidak punya akses itu, pola pikirnya cenderung stagnan. Pokok nek aku lulus, ya wes ngelamar PNS. Rampung? Rampung. Jajal bocah saiki. Nek gede arep dadi apa? YouTuber. Nah, udah besar mau jadi apa? Desainer. Hah? Apa itu desainer? Itu loh Pak, yang bikin-bikin gambar, poster. Oh. Nah, udah besar mau jadi apa? Editor. Nah, udah besar mau jadi apa? Content creator. Nah, udah besar mau jadi apa? Analisis media sosial. Lihat ini. Karena anak mendapat informasi yang sangat luas, anak zaman sekarang lebih terbuka dalam hal informasi, lebih dinamis dan suka mencoba hal-hal yang baru.
Celakanya fana'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena informasi yang demikian luas, si anak mendapatkan info, berita yang macam-macam, dia tertantang untuk mencoba sesuatu tersebut. Na'udzubillahnya adalah sesuatu yang mau dia coba itu ternyata sesuatu yang negatif. Apa contohnya? Anak kelas 4 SD. Na'udzubillah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Badannya bongsor. Dia terlalu cepat dewasa. Dia dapat informasi negatif dari handphone. Berzina dengan anak kelas 6 SD. Lalu ketika tertangkap basah oleh masyarakat, ditanya alasannya apa? Penasaran. Coba. Ini bahaya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Informasi yang terlalu luas yang diterima anak-anak kita, kita khawatir dia mencoba sesuatu yang negatif. Yang terakhir, perbedaan yang keempat. Dulu kita sangat sulit untuk mencari referensi-referensi tentang ilmu seni mendidik anak atau parenting. Beda sama zaman sekarang. Kita klik di Google buku parenting. Wah, sabrek. Beragam penulis, beragam penerbit, beragam metode. Masalahnya adalah ketika zaman dulu kita nggak ngerti banget tentang ilmu parenting, tapi perhatian kita kepada anak lebih besar. Sebaliknya, di zaman sekarang, ketika kita begitu mudah mengakses ilmu-ilmu tentang parenting, dibarengi dengan sedikitnya waktu kita membersamai mereka. Apa faktor utama penyebabnya? Ayah bundanya sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Sama-sama orang yang kritis, dinamis, suka mencari ilmu-ilmu baru, tapi waktu dia membersamai anak minim. Beberapa bulan lalu di sesi konsultasi kami ada kasus yang cukup menyayat hati kami, yaitu orang tua yang sudah putus asa untuk merangkul anaknya. Anaknya lebih memilih hidup di jalanan bersama gengnya, bersama komunitasnya, bersama klubnya dibandingkan sama orang tuanya. Lalu saya minta kepada Bapak tadi, baik, saya ingin ketemu langsung dengan putranya Pak, boleh? Boleh? Kaget saya, bapaknya datang dengan tampilan necis, kemeja, ikat pinggang, sepatu hitam rapi datang. Anaknya kucel. Pakai baju kaos yang lengannya udah digunting. Pakai celananya jeans yang bolong-bolong. Ditindik telinganya satu. Rambut diwarnai. Hah, kok beda banget ayah sama anak? Lalu di tengah-tengah konsultasi itu, saya lemparkan pertanyaan kepada anaknya. Mas, Dek gitu ya. Ayahmu telah menjelaskan banyak pengorbanan dia untukmu. Sekarang gantian, saya kasih kesempatan ngomong.
apa yang kau rasakan tentang ayahmu, tentang papamu? Apa kata dia? Papa nggak sayang saya. Hah? Papa sayang kamu, nak. Papa transfer duit, papa belikan ini, papa belikan itu. Papa ajak kamu jalan-jalan, papa sayang kamu. Udah semua itu papa lakukan, kamu bilang papa nggak sayang sama kamu. Apa kata si anak? Aku nggak butuh itu. Enggak. Terus kamu mau apa, nak? Apa yang belum papa belikan? Apa yang belum papa belikan? Apa jawab anak? Pa, kirim saya 1 miliar. Loh, banyak banget. Untuk apa? Saya mau beli waktunya papa. Dengan duit 1 miliar, saya mau beli waktunya papa. Itu yang papa nggak berikan kepada saya. Masya Allah. Diam. Bapaknya langsung diam, membeku. Frozen. Ternyata itu yang dibutuhkan anaknya. Waktu. Maka ayah bunda, bapak ibu sekalian saya muliakan, please, dengarkan suara hati dari anak kita. Mereka butuh telinga Anda untuk mereka bercerita. Mereka butuh mata Anda untuk mereka menunjukkan hasil karya mereka. Mereka butuh tangan Anda untuk mengusap kepala dan punggung mereka. Mereka butuh lisan Anda untuk sekedar Anda mengucapkan hebat, nak. Maka mulai hari ini kita koreksi, kita perbaiki cara kita mendidik anak. Jangan semata-mata memberikan dan membelikan, tapi kita tidak menyediakan diri kita untuk mereka. Ya. Nah, kita masuk ke di antara solusi-solusi yang bisa kami tawarkan. Ustadz, anak-anak sekarang sudah terpapar handphone. Mental mereka sedikit terganggu gara-gara handphone. Dan beragam penyakit-penyakit yang lain. Apa yang bisa kami tawarkan? Apa yang bisa kita lakukan? Agar jangan sampai generasi ini bertambah rusak. Yang pertama, jelas ini gak bisa ditawar-tawar ayah bunda sekalian. Yang pertama, tanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita. Apa buktinya Ustadz? Lihat kisahnya Abdullah ibnu Abbas, ya. Ketika dia dibonceng Nabi, naik kendaraan beliau, naik hewan peliharaan Nabi. Apa yang Nabi sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas? Ya ghulam, wahai anak muda, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nak, kalau kau berdoa meminta, minta sama Allah. Kalau kau butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Nabi SAW sejak kecil anak-anak itu ditanamkan akidah yang murni. Masalahnya orang tua zaman sekarang justru merusak akidah anak. Yang dilakukan orang tua zaman sekarang justru merusak akidah anak. Apa buktinya Ustadz? Nyuapin anak makan. Nyoh. Moh. Ini. Moh. Itu loh. Kayak lo. Nakut-nakutin anak supaya ketika disuapin makan mangap. Dengan cara apa? Kailo. Ono kailo. Hah? Kailo wit ringin gede kailo.
Dari kecil akidah anak udah dirusak. Di buku saya yang saya bagikan tadi yang tebal-tebal itu, ada satu bahagian buku yang sebenarnya berjudul Benih-benih Iman untuk Anakku. Nah, silakan baca lengkap di situ. Yang sudah punya tentunya ya. Yang belum punya gimana Ustadz? Beli dong. Ilmu loh, harus berani berkorban. Dulu ibunya Abdurrahman bin Farrukh, gurunya Imam Malik, itu ibunya menghabiskan harta 1,8 miliar supaya anaknya jadi ulama. Ya, beli dong untuk ilmu. Nah. Maka wahai ayah bunda, tanamkan akidah sejak dini. Caranya gimana Ustadz? 1. Biasakan setiap kita memberikan sesuatu kepada anak, jangan bilang, nih hadiah dari ayah, seneng kan? Jangan. Dengan ucapan seperti itu, lama-kelamaan akan membuat anak berketergantungan kepada ayah. Tapi katakan, nak, ada rezeki dari Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah melapangkan rezeki ayah. Hah? Allah yang ngasih rezeki untuk ayah? Iya dong. Ayah kan cuma bekerja, ada pun rezekinya itu Allah yang kasih. Oh, berarti ini rezeki dari Allah. Iya, cuman Allah kasih ke ayah, ayah belikan cilok. Atau cara yang lain. Anak sakit, Pak, awakku menggigil ya Pak. Diperiksa, 39,5 derajat. Pak, pengen mari ya Pak, sembuh. Nah, Allah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Itu Pak, dokter gak bisa menyembuhkan kamu. Ngomong langsung di depan dokternya. Yo jangan. Dokternya gak bisa menyembuhkan kamu. Dokter aja bisa sakit loh. Minta sama Allah. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifauka. Contoh yang ketiga. Mau berangkat sekolah. Ini ritual anak saya ya. Mau ditiru boleh? Enggak ya enggak apa-apa. Ritual anak saya yang saya tanamkan sejak dia usia 2 tahun. Dan terus berlangsung hingga hari ini adalah ketika mau keluar rumah, tutup pintu. Setiap keluar rumah, tutup pintu, dikunci, baca bismillah. Kemudian melangkah keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Lalu naik ke motor atau ke mobil, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Dan kalau itu tidak mereka lakukan, kendaraan tidak akan jalan. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, terkadang sayanya yang lupa. Iya, mereka yang ingetin. Ya, abi, belum baca doa naik kendaraan. Oh iya, rem dulu, stop. Rem tangan, krek. Alhamdulillahilladzi. Habis itu zikir pagi yang paling ringkes. Nah, dibiasakan ya. Dibiasakan. Ini diantara kiat-kiat mengajarkan tauhid sejak dini kepada anak. Dari aktivitas harian. Contoh lain, ini yang saya pakai metodenya di madrasah diniyah kami. Metode melalui pengamatan makhluk. Apa contohnya? Samawat, langit. Sebenarnya ayah bunda, di antara cara mudah menanamkan iman dan akidah kepada anak, sebagaimana Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah mengenalkan tauhid bagian awal lewat penciptaan makhluk. Maka ketika hujan itu turun, kalau di dalam ilmu pengetahuan alam, dan saya juga anak sains, gimana konsepnya hujan? Air laut kena panas matahari, lalu menguap ke udara, bertemu dengan angin dan awan, terkena perbedaan tekanan, terkena hantaman angin, turunlah hujan. Selesai.
Itu secara sains. Mana imannya? Nggak ada. Coba kita ganti, bukan kita ganti ya, kita tambahi konsepnya. Ya, hujan kok bisa turun sih? Atau Abi, hujan kok bisa turun? Begini, kau tahu air laut nak? Air laut? Nah, air laut termasuk ciptaan Allah. Allah yang menjadikannya asin. Ada air, Allah yang menjadikannya tawar. Terserahnya Allah. Karena semua makhluk di bawah kekuasaannya Allah. Allah ciptakan makhluk itu, Allah ciptakan juga sifat makhluk tadi. Baru satu bagian air. Masuk iman. Lalu bagaimana air laut jadi hujan? Allah perintahkan matahari untuk mengirimkan panasnya ke bumi. Matahari diperintahkan oleh Allah. Matahari makhluk Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kalau Allah katakan wahai matahari terbitlah di timur, matahari terbitlah di timur. Kalau Allah katakan wahai matahari terbit dari barat, matahari terbit dari barat. Oh, berarti matahari juga ngikut perintah Allah. Iya nak. Allah perintahkan matahari untuk mengirimkan panas ke permukaan laut. Allah perintahkan air yang terkena panas tadi untuk naik ke atas langit. Lalu Allah perintahkan angin untuk membawa uap air tadi, turunlah hujan. Sainsnya dapat, imannya dapat. Ini satu contoh. Mau contoh yang lain? Nah, itu di seminar yang lain ya. Kelas iman namanya. Khalas. Berikutnya. Apa pentingnya menanamkan akidah dan iman kepada anak sejak dini? Ini jawabannya diantaranya. Sebab di antara sifat buruk generasi alfa sekarang adalah generasi yang gampang putus asa, pengen segala sesuatu serba instan, gak mau bersusah payah, bergantung kepada selain Allah, takut kepada sesuatu yang gak patut untuk ditakutkan. Itu semua bersumber dari rusaknya akidah. Ya. Kisah menarik. Sofiyah binti Abdul Muttalib, ibu dari Zubair bin Awam. Siapa Zubair? Apa gelarnya Zubair? Ada yang tahu ayah bunda? Apa gelarnya Zubair bin Awam? Siapanya Nabi? Tadi bapak belum kan? Tunjuk tangan. Apa gelarnya Zubair pak? Zubair bin Awam. Gelarnya? Sepupunya Nabi. Sepupu Nabi, gelar bukan gelarnya status nasab. Pemimpin perang. Saya kasih clue, Hawa. Siapanya Nabi Zubair dari sisi gelar Hawariyun. Iya. Kesatrianya Nabi. Iya ya, Hawari. Suatu kali Zubair bin Awam mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad sudah dibunuh. Apa yang Zubair lakukan coba? Dia keluar dari rumahnya dengan membawa pedang di tangan kanan, di tangan kiri. Dia seretkan ke bebatuan tanah-tanah Mekah. Kesatriaan. Lalu ternyata di tengah jalan ketemu dengan Nabi nih. Ketemu dengan Nabi. Wih, Rasulullah kaget. Ya Zubair, ila aina ant? Zubair, kau mau kemana? Zubair kaget. Loh, Rasulullah masih hidup? Ya masih hidup, seger ini. Alhamdulillah, emang kenapa? Tadi saya dapat informasi kalau engkau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi senyum. Emang kenapa wahai Zubair? Kalau informasi tadi benar, aku dibunuh oleh mereka.
Kata Zubair, tak sikat semua mereka. Mental pejuang hebat. Pertanyaannya, gak mungkinlah Zubair punya mental seperti ini kalau bukan karena didikan akidah yang kuat dari ibunya. Gimana cara sang ibu mendidik Zubair coba? Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu dari Zubair. Waktu kecil Zubair, kalau ibunya mau buang hajat, kan kalau orang zaman dulu kan buang hajat keluar rumah ya. Zubair di bawah. Lalu ibunya berkata, "Wahai Zubair, tunggu sini ya. Ibu mau ke semak-semak sana." "Bu, takut, gelap." Mekah dulu loh ya, gelap, binatang buas. Apa kata ibunya? "Nak, kau punya lampu. Nih, obornya kau pegang." Tapi ibu memantaumu dari situ. Jadilah anak laki-laki. Be a real gentleman. Zubair yang masih kecil, anak-anak, bergetar lututnya. Ibunya kokohkan pundaknya. Anak lanang, anak hebat. Ibunya buang hajat di balik semak-semak. Seperti itu yang dilakukan ibunya. Lama-kelamaan hilang rasa takutnya Zubair. Zaman sekarang emak-emak malah nakutin anaknya dengan kegelapan. Gimana gak rusak akidah anak? Inilah wanita hebat. Ya, nah ini diantara caranya ya. Berikutnya, ketika mendidik anak generasi sekarang ini, generasi digital, alfa, jujur saja orang tua butuh sabar yang luar biasa. Bukan kesabaran setipis tisu. Kenapa kita sebagai orang tua zaman sekarang harus ekstra sabar? Salah satu sebabnya adalah karena anak menerima informasi yang cukup banyak, dia akan sering bertanya. Ada dua hikmah kenapa anak suka bertanya kepada orang tuanya. Satu, karena fitrah anak suka belajar. Ya. Fitrahnya anak adalah ingin tahu, suka belajar. Tapi orang tua yang sering menumpulkan semangat anak dari rasa ingin tahunya. Bu, apa le? Adik dilahirkan sekondi yo. Hus, bocah cilik kok takon-takon ngono. Anak cuma nanya loh, Bu, adik dilahirkan dari mana? Orang tua yang tidak tahu cara menjawabnya atau malas menjawabnya, lagi ngucek-ngucek pakaian. Karena takon bapak sih, ibumu sedang sibuk. Anak ke bapak, Pak, apa? Aku wis takon simbok, orang dijawab. Lah jare gue takon bapak. Arep takon apa le? Adik iki saka ndi ya? Mungut le, mungut malah dikon mungut. Anak ditumpulkan rasa ingin tahunya. Apa salah sih kita menjawab? Tentu jawabannya disesuaikan dengan tingkat usia anak. Ini satu faktor. Yang kedua, kenapa anak suka bertanya kepada orang tuanya? Karena anak trust, percaya dengan orang tua. Tapi lagi-lagi orang tua sering membuat masalah sehingga anak tidak lagi percaya sama orang tua. Cobalah Bu, anak kita usia 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dia bertanya, apapun yang ibu jawab, bapak jawab, pasti dia benarkan. Oh, meskipun jawaban kita itu ngasal. Pai,
Kok bulannya mung separuh? Oh, dicokot. Sing nyokot sopo? Ya musang. Musang sing ndi, Pak? Sing kono kae lho kebunnya Pak Dirman. Anak percaya loh sama kita. Makanya anak sering bertanya. Oleh sebab itu, jangan sampai putuskan pertanyaan anak sehingga dia tidak mau lagi belajar dan tidak lagi percaya sama orang tuanya. Ya, justru Pak Bu, kalau Anda punya anak yang banyak tanya, saya bilang syukur alhamdulillah. Tinggal apa? Butuh kesabaran ekstra untuk menjawab pertanyaan anak. Ya. Nah. Yang terakhir, ini penting. Rumus utamanya ketika berkomunikasi, berdiskusi, ngobrol dengan anak, ini dia. Perintah dan larangan harus ada argumentasinya dan bersabar dalam menjelaskannya. Sebagaimana kisahnya Luqman. Kuis. Muk dari Masjid Pogung Dalangan. Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Luqman nabi atau manusia biasa? Dan argumentasinya apa? Siapa? Iya, Umahat. Kasih mic. Luqman nabi atau bukan dan apa argumentasinya? Bismillah. Orang soleh, Pak. Orang soleh. Iya. Apa argumentasi Ibu? Mengatakan Luqman bukan nabi, hanya sebatas orang soleh. Pernah baca di Sirah. Pernah baca di? Sirah. Di Sirah. Oh, tapi lupa referensinya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Iya. Karena ulama yang mengatakan Luqman seorang nabi cuma dua setahu saya. Koreksi kalau saya salah. Salah satunya adalah Ikrimah. Ya, yang mengatakan Luqman ini seorang nabi. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Pertanyaan yang kedua. Luqman hidup di zaman siapa? Ya, Mas yang Bapak yang pakai kacamata. Di zaman siapakah Luqman itu hidup? Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pakar-pakar sirah semua sepertinya ini. Iya, di zaman Nabi Daud. Sudah habis waktunya? Baik. Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Anaknya musyrik. Anaknya berbuat syirik. Luqman bertauhid. Mari kita simak konteks ayatnya ya. Nah ini. Di sini. Mati nih ayatnya. Coba kita lihat ayatnya ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini dulu kita ambil faedah. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman berdiskusi, berdialog kepada anaknya. Bu, Pak, ayah bunda sekalian. Kapan terakhir kali ngobrol diskusi dengan anak? Benar-benar antara kita dengan dia. Gak terdistrak dengan apapun. Satu. Yang kedua,
Kenapa orang tua harus membuka pintu dialog dan diskusi dengan anak? Ternyata kalau ingin nasihat kita didengar oleh anak, beri kesempatan dia bicara. Beri kesempatan dia mengajukan argumentasi. Contoh kasus, anak terlambat pulang dari sekolah. Tipe orang tua pertama, langsung memvonis anak. Telat, mesti dolat kok ya. Mampir nang ndi? Anak baru lepas sepatu. Netes keringat dia. Ternyata ban sepedanya bocor. Tipe orang tua yang kedua, anaknya terlambat, dilihat. Dibiarkan dulu anak masuk, lepas sepatu, elap keringat. Udah makan siang? Belum bu, nah kebetulan ibu masak semur favoritmu, makan dulu. Dia makan, dia istirahat mandi, bersih-bersih, ajak ngobrol. Tumben, pulangnya terlambat, ada kesibukan di sekolah. Oh enggak bu. Nah terus, tadi ban sepedaku bocor. Oh alah. Bisa ditambal atau gimana? Tadi ditambal, tapi aku nggak ada duit. Untung penambalnya baik. Aku cuma bawa duit 3.000, boleh sama dia. Lihat ini. Akan berbeda respon si anak dari cara orang tua menyambut kedatangan dia. Mari kita lihat belajar dari Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Khadijah menunggu kepulangan Rasulullah SAW dari Gua Hira. Ya? Nabi kan ketakutan ya. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'an Nabi qari, kata Nabi. Saya gak bisa baca, gak bisa tulis. Nabi ketakutan, keringat dingin, pucat, turun cepat-cepat dari Gua Hira. Begitu sampai di rumah, sang istri Khadijah melihat Nabi, melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, pucat, keringat dingin, bibir putih gitu ya, ketakutan. Hanya berkata apa? Ada apa wahai suamiku? Nabi berkata, zammiluni. Zammiluni. Selimuti aku. Khadijah enggak banyak tanya lagi. Berikan selimut, siapkan air hangat, lalu biarkan dulu suaminya ini cool down. Karena Khadijah tahu, kalau sang suami udah tenang, tanpa aku bertanya, dia akan cerita. Ini pentingnya membuka dialog dengan anak. Nasihat lebih mudah masuk. Ya. Dan di Al-Quran, mana lebih banyak dikisahkan oleh Allah? Dialog antara ibu dengan anak atau dialog antara ayah dengan anak? Ayah dengan anak. Betul ya? Kisah Nabi Nuh. Ya bunayyarkab ma'ana. Nak, sini ikut dengan kami. Pegang tangan ayahmu. Kisah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku. Kisah Nabi Yakub kepada anaknya. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Apa hikmahnya? Kenapa Allah begitu banyak mencantumkan dialog antara ayah dengan anak di dalam Al-Quran? Menunjukkan bahwa kita sebagai seorang ayah secara khusus dan orang tua secara umum, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Berapa sering kita dialog dengan anak kita? Iya. Dan khususnya ayah. Suara ayah beda sama suara ibu ya. Ibu kalau marah sama anak, selesai.
Ayah cuman apa? Ayah cuman begini aja. Hah. Karena intonasi suara ayah itu beda sama ibu. Suara ayah lebih ngebas. Suara ayah lebih berat. Dan ini langsung berdampak kepada jiwa anak. Makanya sebenarnya kalau ingin berkisah kepada anak, yang paling baik itu ayah yang menceritakan kepada anak. Ya, ayah yang cerita sama anak. Kemudian, wa huwa ya'izuhu. Luqman hendak memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya. Satu, Luqman menggunakan kata panggilan ya, aduhai. Kemudian bunai. Ini isim tasghir dari ibn. Dalam ilmu bahasa Arab, ketika sebuah isim diubah menjadi isim tasghir, tuh salah satu fungsinya adalah menunjukkan keakraban, kedekatan. Makanya anak saya kasih nama Latifah Putri Rusyaidah, diambil dari nama saya, Rashid. Kenapa saya tasghir? Untuk menunjukkan saya akrab dengan anak-anak saya. Ya, duhai. Kemudian bunai. Lalu ditutup dengan ya mutakallim yang menunjukkan kepemilikan. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, di antara kiat agar nasihat kita masuk dan diterima oleh anak, panggil dia dengan panggilan kasih sayang. Lalu berikutnya, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Ada larangan ini. Di dalam ilmu parenting barat enggak boleh menggunakan kata jangan. Tapi Al-Quran justru mencantumkan kata jangan. Pilih mana? Parenting Al-Quran atau parenting barat? Al-Quran dong. Tapi ingat, ketika kita melarang anak dari satu perkara, harus dibarengi dengan alasannya. Jangan cuma larangan doang. Sama seperti kita hendak memerintah anak kita, jangan hanya perintah saja. Iringi dengan penjelasan. Lihat ketika Luqman berkata kepada anaknya, nak jangan berbuat syirik. Berhenti sampai di situ? Enggak. Ketahuilah nak, syirik adalah kezaliman yang paling jelek. Demikian pula ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa wassaynal insan biwalidayhi. Hendaklah anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya. Cukup sampai di situ? Enggak, dijelaskan asbabnya kenapa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebab ibumu dulu mengandungmu dalam keadaan susah yang bertambah susah. Wa fisaluhu fi amain, menyusuimu, menyapimu sampai usia 2 tahun. Jadi ayah bunda memerintah atau melarang anak iringi dengan apa? Penjelasan. Masalahnya banyak kasus ketika orang tuanya melarang anaknya dari melakukan sesuatu, dikasih penjelasan tapi penjelasannya nggak masuk akal. Contoh, nak jangan duduk di atas bantal no. Ngopo toh bu, nanti pantatmu. Larangan dikasih penjelasan sebab, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Apa hubungan dudukin bantal dengan bokong sing bisulan? Ranana hubungane. Dek, apa toh bu? Kok duduk neng lawang toh? Anak gadis ora pantas lungguh neng ngarep lawang. Ngapa toh bu? Nah, apa sebabnya? Nanti sulit dapat
jodoh. Antara larangan dengan sebab dilarang nggak ada hubungannya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menyuruh atau melarang anak, jangan cuma perintah atau larangan, tapi sebabkan juga apa? Alasannya. Dan alasannya harus ilmiah. Loh Ustaz, gimana caranya alasan supaya ilmiah? Orang tua harus belajar, ya. Maka jangan bosan sebagai orang tua, kita terus belajar, menimba ilmu, hadiri majlis-majlis ilmu, belajar kitab runut dari awal sampai akhir tuntas, barulah kita menjadi orang tua yang hebat. Oke, sampai di sini dulu majelis kita, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Boleh bertanya atau gini? Oke. Kita kasih kesempatan bertanya ya. Baik, ayah bunda yang mau bertanya kami persilakan. Ya bapak yang pakai masker, ya berdiri. Kasih mic ya tolong. Ya, terima kasih. Izin bertanya tentang hambatan Ustadz. Tadi hambatan sedikit disinggung. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita usia hasil didikan oleh generasi dahulu. Sementara saat ini kita harus mendidik anak generasi sekarang. Ya, maskernya boleh diturunkan Pak biar jelas Pak. Nah, cakep kok. Belum potong rambut, maaf. Jadi sementara kita itu dalam otak kita itu menganggap pola pendidikan lama itu bagus, tetapi tadi Ustadz menyampaikan memang nggak bisa diterapkan sekarang lah. Yang jadi masalahnya ketika ternyata ada orang tua belum bisa move on dengan metode yang pendidikan sekarang, zaman dulu, ya, untuk di move on yang harusnya sekarang, karena anak sekarang nggak bisa dididik masa dulu. Betul. Terus orang tua menyerah, ya. Nah di sini mana dulu yang perlu diperbaiki, orang tuanya atau anaknya atau dua-duanya sekaligus? Terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Masya Allah, barakallahu fiik. Orang tuanya belum bisa move on dari metode VOC zaman dulu ya. Iya. Sementara anak nggak bisa dididik dengan cara yang dulu. Bagaimana? Mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Orang tuanya, anaknya, atau keduanya? Al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Artinya apa? Ilmu itu didapat dengan cara terus-menerus belajar. Akhlak yang lembut didapat dengan pembiasaan diri. Artinya apa? Artinya butuh pendidikan yang beriringan. Orang tuanya belajar, anaknya juga ikut pembelajaran. Jadi saran kami ketika ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, yang pertama orang tua harus sadar dulu. Anak zaman sekarang nggak bisa lagi dididik sama plek dengan kita zaman dulu. Satu. Yang kedua, kalau sudah sadar begitu, berarti orang tua harus tahu diri. Aku minim ilmu, saya butuh ilmu, maka saya harus belajar. Ketika orang tua sadar dia harus belajar, dia nggak akan pelit mengeluarkan harta. Ini pengalaman kami di konsultan ya. Ketika ada tanya jawab dan kasusnya cukup berat, saya hanya kasih jawaban ringkas, udah. Lalu saya katakan, mohon maaf Bapak, ini jawaban ringkas dari kami. Karena ini kasusnya kami golongkan kasus menengah ke atas berat, solusinya adalah harus konsultasi privat. VIP dan berbayar. Oh iya Ustadz, berapa? Per setengah jam 150.000. Habis itu goib, gak muncul-muncul lagi. Ini tipe orang tua yang gak sadar kalau dia itu butuh ilmu. Kalau dia sadar butuh ilmu, dia gak akan pelit mengeluarkan harta. Dan cara saya gampang mengukur
pedulinya ilmu seorang orang tua kepada ilmu adalah dia sering absen atau sering nunggak nggak bayar SPP. Kalau modelan orang tua sering nunggak bayar SPP, menunjukkan itu orang tua nggak sadar tentang pentingnya ilmu. Ya, yang ketiga, kerjasama antar pasangan. Jangan cuma suami yang belajar, istri tidak. Atau istri yang belajar, suami tidak. Khawatirnya nanti ketika pas mau mendidik anak, beda frekuensi. Ibu mengatakan iya, bapak mengatakan tidak. Akhirnya sing padu malah bapak karo simboke. Karena nggak barengan belajarnya. Ya, nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang lain, ayah bunda? Oke, silakan. Mas, ya. Pertanyaannya? Terima kasih atas waktunya Ustaz. Terima kasih. Saat ini banyak sekali kasus Indonesia itu terkait fatherless di Indonesia sudah banyak sekali ya. Kasus apa? Fatherless. Vandalisme, oke. Ya. Fatherless. Iya. Ya. Jadi kondisinya bahwa yang sangat berkebalikan antara di Al-Quran bahwa yang tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa dialog itu banyak antara ayah dengan anak. Sedangkan sekarang ini memang keadaannya terbalik. Bagaimana pendapat Ustadz dan apa saran-sarannya gitu Ustadz? Tentang? Gitu. Tentang fatherless ini untuk ayah itu bisa lebih dekat dengan anak gitu. Oke. Kiat membangun kedekatan antara ayah dengan anak. Ini pertanyaan bagus. Kiat membangun kedekatan antara ayah dengan anak. Ini pertanyaan yang sebenarnya justru menampar diri saya sendiri. Bagaimana cara kita sebagai orang tua, terutama ayah, membangun kedekatan dengan anak? Pertama, sebagai ayah harus tahu perbedaan antara berbicara dengan anak perempuan dengan berbicara dengan anak laki-laki. Harus tahu, dibedakan. Yang kedua, si ayah juga harus tahu dan tahu cara membedakan berbicara dengan anak usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, sama 10 tahun ke atas. Harus tahu juga. Yang ketiga, ayah harus tahu betul kapan menempatkan diri sebagai seorang leader, kapan menempatkan diri sebagai seorang guru, kapan menempatkan diri sebagai seorang sahabat. Ayah harus tahu. Ya. Yang keempat, ayah juga harus paham mood dan kondisi anak saat itu kayak gimana. Sedang happy, sedang sedih, sedang ceria, sedang ada masalah. Yang kelima, ayah harus menguasai cara membuka dialog dengan anak. Sebab terkadang ada anak yang menyimpan perasaan sesuatu, tapi dia tidak tahu cara mengungkapkannya, atau dia tidak tahu cara menceritakannya. Maka tugas kita sebagai orang tua, terutama ayah, membuka pembicaraan apa isi hati anak kita. Nah, Ustadz gimana rinciannya? Itu pertanyaannya panjang. Ya. Harus ada sesi khusus. Seni berkomunikasi dengan anak. Itu ada sisi khususnya. Ya, tapi kurang lebih ini 5 poin yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Saya kira khalas ya. Oh, terakhir ini. Ada hadiah terakhir. Iya, silakan yang mau bertanya. Pak. Nggih, silakan. Kok laki-laki semua dari tadi?
Gantian. Atau kasih Yang ibu-ibu, kesempatan yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu. Ini ibu-ibu Yang ini. ibu-ibu. Ya, silakan yang pakai kerudung coklat. Ya. Mohon sebutkan nama dan juga anak di kelas berapa nggih, Bu nggih? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya di kelas 9. Kelas 9 SMP, oke. Banat. Mau nanya, ini kan zaman sekarang nih cara mendidik anak laki-laki dan perempuan itu kan mestinya beda ya, Ustaz? Betul. Nah, sekarang kan selain handphone nih, itu anak laki-laki kayaknya punya cara sendiri untuk membantah kalau lagi dinasehatin. Itu ada aja jawaban yang ngelesnya lah. Berarti anak ibu cerdas. Oh ya. Kiatnya apa Ustaz? Selain bantah-bantahan itu kan capek ya Ustaz. Baik, betul. Syukuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menasihati anak laki-laki menjelang baligh SMP. Memang usia SMP ini usia paling liar kalau boleh saya bilang. Oh ya, hadiahnya lupa saya, salah kebawa nanti. Ya. Baik, cara menasihati anak laki-laki. Sebenarnya sedikit banyak sudah kita singgung tadi di surah Luqman ya. Tapi ada beberapa kiat, tapi saya timbang dari sisi psikologis ya, bukan dari sisi syariat. Sisi psikologis. Bu, saya kasih tahu. Ini rahasia kita berdua aja, yang lain nggak tahu ini. Oh, dengar juga ya. Anak laki-laki nggak suka diajak bicara hadap-hadapan. Karena ketika ibu berbicara dengan anak laki-laki, posisinya hadap-hadapan, itu kesannya nantang. Anak laki-laki kalau ditantang, lo jual gua beli. Lalu Ustadz, gimana cara duduk yang baik menasihati anak laki-laki? Samping. Datangi dia dari arah sampingnya. Sama Bu, sebagai seorang istri. Istri kalau mau nyampaikan sesuatu sama suami atau misalnya nasihat, kritik. Suami tadi salah angkat jemuran. Salah belikan pembalut. Jangan ngomong face to face langsung sama suami. Gak bisa Bu. Laki-laki itu jiwa leadershipnya sudah tertanam fitrah. Dia gak suka langsung dihadap begini, gak mau. Datangi dia dari arah samping. Satu. Yang kedua, jiwa laki-laki itu sifatnya cuek, betul? Ya Pak ya? Habis mandi, handuk basah, taruh di kasur, cuek. Baju yang sudah dilipat, disetrika, ditata istri. Kita mau ngambil, tarik. Betul ya? Sendal kondangan, sendal seminar, sendal ke pasar, bodoh. Istri, mas kok ngono kui? Ben. Nah, karena fitrah laki-laki itu cuek, Bu. Ini rahasia lagi dari saya. Kalau ingin menasihati anak laki-laki, ibu bisa sambil dengan pekerjaan ringan. Ya, lipat baju. Dia lagi apa? Makan gitu ya. Enak. Oseng cuminya. Enak Bu, tumben. Oh, alhamdulillah. Mangan sama akeh ya. Iya Bu. Cuman gini leh. Ibu lihat tadi kamu naik motor di gang kampung kebanteran. Tapi ini jalannya mulus Bu. Yo jonang kene. Kalau ibu bicaranya dari arah samping, tidak menggurui. Ibu bicara dalam keadaan tidak momen yang serius banget, dia tidak seperti digurui. Yang ketiga, jiwa laki-laki. Kita pahami jiwa laki-laki. Ya. Laki-laki lebih suka pernyataan daripada pertanyaan. Betul ya Pak? Bapak suka nggak sering-sering ditanya sama istri setengah jam di WA, Pak lagi ngapain? Yo dodolan toh yo. Setengah jam ditanya, Pak laris apa ora? Alhamdulillah. Takon maneh, Pak laris piro? Laki-laki nggak suka terlalu banyak kalimat tanya. Ya? Maka untuk menghadapi anak laki-laki, kurangi kalimat tanya, perbanyak kalimat pernyataan. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini?
Kisah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dalam ketakutan, Khadijah hanya mengajukan satu pertanyaan. Udah? Satu. Lalu setelah Nabi tenang, Nabi cerita sama Khadijah, "Wahai istriku, tadi aku mengalami demikian. Aku takut dicelakakan, aku takut dibunuh." Apa jawabannya Khadijah? "Tidak mungkin, wahai suamiku. Engkau adalah laki-laki yang suka menolong fakir miskin, meringankan beban orang, mengangkatkan barang untuk orang." Lihat, Khadijah memberikan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Padahal Khadijah gak pernah kuliah psikologi. Jadi ibu, saran saya, kalau ingin menasihati anak, hindari banyak bertanya, tapi gunakan kalimat apa? Pernyataan. Ya. Di sini dulu pembahasan kita. Untuk detailnya silakan konsultasi secara privat dengan saya, berbayar VIP. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Sulaiman Rosyid yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat luar biasa.